Bisa dibantu dengan nama siapa? Nama aku Zela. Sekarang kelas berapa? Kelas 12 Sekolahnya di mana? di SMA 1 Banjarnegara. Buat alamat rumahnya di mana? Alamat aku di Banjarkota, Jalan Prajuritan, RT 6 RW 5. Baik, sekarang aku perkenalan ya. Perkenalkan, nama aku Rifa Putri Pratiwi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu kamu buat datang dan ngikutin proses konseling kali ini. Sebelum kita mulai, aku pengen kamu ngerasa nyaman selama ada di sini. Apapun yang kamu ceritain, kamu bebas buat nyampein sesuai dengan apa yang kamu rasain dan kamu alamin. Aku di sini bukan untuk ngakimin atau nyalahin kamu, tapi buat dengerin dan nemenin kamu memahami apa yang kamu lagi hadepin. Dalam proses konseling ini, kita menggunakan pendekatan client centered. Jadi kamu yang akan menjadi pusat prosesnya. Aku nggak akan nentuin apa yang harus kamu lakuin atau langsung ngasih penilaian terhadap masalah kamu. Aku pengen dengerin cerita kamu, ngebantu kamu, sama ngelihat perasaan, pikiran serta kebutuhan yang kamu alamin lebih jelas. Sebelum kita mulai, apakah kamu sudah merasa cukup nyaman buat bercerita sekarang? Sudah? Kalau udah siap, aku pengen ngasih kesempatan buat kamu buat mulai dari mana yang menurut kamu paling nyaman. Menurut kamu, apa yang buat kamu mutusin buat cerita kali ini dan hari ini gitu sampai di video call ke aku? Menurutku karena aku pengen cerita aja. Karena kalau aku pendam sendiri, aku kurang bisa jadi orang yang apa-apa aku pendam. Aku butuh satu objek yang buat aku cerita, jadi aku memutuskan untuk itu. Boleh dimulai ceritanya sekarang. Boleh. Jadi kan waktu kemarin aku jalan sama temanku kan. Dia teman lumayan dekat karena kita tuh dari kelas 10 kita duduk bareng gitu, kayak first time kita ketemu itu waktu awal-awal habis MPLS itu kan pembagian kelas, terus kayak ya udah kenalan, aku duduk sama siapa, dan kebetulan dari SMP ku itu nggak ada temennya, terus habis itu aku ketemu lah sama temanku ini, terus habis itu tinggal kita kenalan, habis itu kita duduk bareng sampai ke kelas 12 ini kan. Ya udah kayak sewajarnya teman satu bangku kan pasti akrab ya, kalau nggak akrab canggung. Nah kemarin kita main bareng di luar sekolah weekend kemarin, hari Minggu kemarin banget. Kita main terus, setelah itu ya kita ngobrol-ngobrol, dan aku sendiri sama dia tuh punya perbedaan gitu. Kalau dia tipe orang yang apa ya, yang kalau misalnya ke satu orang tuh kayak bakalan jadi agak on gitu kan. Aku sering nasehatin dia juga tahu lah masalah percintaanku juga, kita saling menasehati. Terus kemarin agak plot twist ya, soalnya aku kaget gitu kayak apa iya, ternyata dia cerita waktu ujian kelas 11 akhir semester itu dia dicat sama salah satu temanku yang itu beda kelas, itu anak 11-2 gitu kan. Kayak ngechat ngomong kayak sensor aja ya namanya, misalkan namanya Bunga, bilang gini, Bunga, ayo kita ke BK yuk ngelaporin si Zela tentang Zela tuh gini, kamu kan teman dekatnya, pasti kamu tahu lebih banyak gitu. Terus abis itu temanku ini, si Bunga ini nggak mau ikut karena dia mikir kayak, orang teman dekatku, masa iya aku mau menjebloskan dia gitu. Aku di situ agak apresiasi sih, soalnya kayak oh berarti dia orang tipe yang jaga perasaan orang lain gitu. Terus singkatnya benar tuh, waktu pengambilan rapot itu tuh dipanggil ke kepala sekolah kan,
aku shock karena aku nggak pernah tinggal apa-apa di sekolah tiba-tiba dipanggil gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Tapi sebelum itu tuh emang guru BK udah ngecatin aku aja, kayak tanya di mana gitu. Aku selalu jawab lagi di rumah, nggak bisa ke sekolah, aku selalu jawab gitu kan. Terus udahlah, singkat cerita dia ceritain bahwa yang ngelaporin aku tuh si dua anak ini, kita sebut namanya Eva sama Lydia. Nah, si Eva sama Lydia ini kan ternyata yang ngelapor. Nah, si Lydia ini teman SMP ku, dan dulu juga dia pernah melakukan hal yang sama ke aku, kayak apa ya, bukan hal yang besar sih sebenarnya, cuman cukup bikin aku kecewa karena aku ceritanya ke dia gitu kan. Terus abis itu kayak aku kecewa banget sama dia, dan ternyata juga kelas 9 dia pindah kan. Jadi kayak aku pikir oh ya udah gitu, aku udah mulai ya udahlah, orang dulu aku nggak bakalan apa namanya, aku inget-inget lagi gitu. Udah tuh, setelah itu ternyata di SMA yang akhir ini, yang kelas 12 ini, dia tuh mengulangi kesalahan dia lagi. Jadi aku kayak kecewa gitu. Menurut aku pribadi kayak aku ya seburuk-buruknya aku tuh kayak ya udah sih, kayak kenapa sih ikut campur urusan aku terus. Dari dulu tuh emang orangnya tuh nggak cuma ke aku, tapi ke banyak orang tuh kayak nyari kesalahan dia tuh. Kayak misalnya tuh si A tuh lagi ada problem, terus abis itu dia kayak cari tuh unsur masalahnya tuh, benar-benar dicari, ditanyain ke setiap orang yang tahu, kayak kamu tahu masalahnya si ini sama ini enggak gitu. Nah, pasti tuh orang yang tadinya nggak tahu, awal jadinya tuh tahu loh. Kayak dia tuh menyebarkan gosip-gosip, dan terus dia ngomong nanti tuh kayak bilang ke orang-orang, ngomong jangan sama ini, nanti kayak gini gitu loh. Jadi kayak apa sih, kayak kalau nggak suka ya udah aja gitu, nggak usah disebar-sebarin. Kenapa harus disebarin gitu kan, kayak kurang banget. Kalau di lingkungannya dia seperti itu, jangan dibawa ke lingkungan yang lain, jangan diikut-ikutkan ke pertemanan dia juga kan. Terus kayak kecewa banget sih sebenarnya. Aku nggak tahu yang laporin aku itu siapa ya intinya aku udah feeling, aku cuma feeling kayak ya mungkin nggak sih, tahu sendiri pasti kan ada yang ngomong gitu. Cuman aku nggak nyangka ternyata orang yang sama yang dulu juga pernah gitu ke aku. Seperti itu. Terus sekarang yang kamu rasain itu apa? Apakah masih ngerasa kecewa atau kayak ya udah gitu? Namanya juga orang pasti bakal berubah kan suatu saat. Gimana ya? Kalau aku sih lebih kayak kecewa ya, karena di kekecewaan pertama aku tuh kayak aku tuh kayak bilang, iya aku juga bilang nanti juga berubah seiring bertambahnya usia dia, pasti bakal lebih dewasa. Toh dulu anak SMP gitu kan mikirnya. Ternyata dia nggak ada berubah-berubahnya, dia tetap mengulangi siklus yang sama, bahkan nggak cuma ke aku, ke orang-orang yang dia nggak suka juga. Jadi siklusnya dia tuh cuma muter gitu terus. Jadi dibilang mau memaafkan lagi mungkin masih mikir-mikir. Jadi dia tuh muter-muter gitu ya, jadi ngelakuin kesalahan lagi sampai bikin kamu tuh capek. Terus kalau misalkan suatu saat dia udah berubah terus tapi dia ngelakuin lagi di masa depan tuh, kamu bakal bereaksi kayak gimana? Gimana ya, jujur aja aku udah nggak mau berurusan sama dia lagi ya. Kalau dia misalnya, asalkan jangan menyangkut pautkan aku. Kalau misalnya dia ada urusan sama orang lain, udah itu urusan dia. Tapi kalau tiba-tiba ada sangkut pautnya sama aku, ya pasti aku bakal kan aku cuma diem nih sekarang, pasti aku bakal marah, dan aku bakalan ngeluarin semua unek-unek aku selama ini kalau sampai dia sekali lagi ngulangin kesalahan dia. Tapi sekarang kamu masih temenan nggak sama dia? Kayak cuma ya udah teman kenal kayak ya udah di sekolah ada dia gitu. Kalau misalnya lagi kumpul gitu, ya dia, kalau dia nyapa ya udah nyapa. Tapi karena kita masih ada dalam satu organisasi yang sama, mau nggak mau kan tetap ketemu. Cuma kayak oh ya
udahlah gitu. Ceritanya udah beres atau ada lagi? Lanjutannya gitu. Udah sih kayaknya ya. Sekarang dari aku ya, kalau misalkan dari aku, solusi yang bisa aku lakuin itu kamu tuh harus belajar lebih tenang gitu, dan nggak langsung kebawa perasaan ketika menghadapi masalah. Aku juga kayak kamu juga harus berusaha buat lebih terbuka kalau misalkan ada sesuatu yang ngebuat orang lain ngerasa nggak nyaman, supaya masalahnya bisa dibicarain dan nggak jadi salah paham. Terus kamu juga belajar buat lebih hati-hati dalam memilih orang yang kamu percaya gitu. Bukan berarti kamu harus jauhin semua orang ya. Tapi kamu juga harus tahu batasan. Batasan itu yang dimana kamu tuh nggak cerita ke sembarang orang gitu. Paham nggak maksud itu? Jadi Ya, paham. kamu tuh nggak terlalu ngasih kepercayaan ke orang lain. Kayak misalkan, wah dia tuh orangnya baik gitu. Kamu tuh nggak bisa sembarang cerita masalah kamu ke dia gitu. Bukan karena dia harus baik, kamu tuh harus percaya sama dia, enggak. Tapi kamu tuh harus kayak milih orang buat cerita tuh kayak, wah ini nih bisa dipercaya gitu, dia tuh bisa jaga rahasia kamu. Nah kamu tuh harus kesana gitu pemikirannya. Kalau misalkan nanti ada masalah lagi, kamu juga harus coba buat menyelesainya dengan komunikasi yang baik dan gak langsung bales atau menyimpan rasa kesel yang kamu rasain. Kamu juga harus belajar kayak nerima kritikan. Kalau emang kamu salah, perbaikin kesalahan kamu. Kalau misalkan kamu juga harus jaga sikap walaupun kamu lagi kecewa gitu sama orang lain. Jadi kalau dari kejadian ini tuh kamu tuh belajar supaya kedepannya kamu lebih dewasa dalam menghadapi masalah, lebih jaga diri, sama lebih tetap jadi orang yang menghargai perasaan orang lain tanpa ngabain perasaan kamu sendiri. Jadi kamu tuh harus tetap jadi diri kamu sendiri, jangan kamu ngerubah diri orang lain supaya kamu diterima gitu. Iya, makasih banyak ya Kak atas saran-saran tadi yang diberikan. Mungkin itu bisa jadi introspeksi diri aku sendiri juga nanti kedepannya gimana. Terima kasih juga udah meluangkan waktu buat mendengarkan ceritaku dan memberikan saran. Oke, terima kasih kembali ya, karena hari ini kamu sudah meluangkan waktu dan terbuka buat ceritain apa masalah yang kamu lagi alamin. Aku ngehargain setiap cerita dan perasaan yang kamu sampaikan sampai proses konseling kali ini. Dari pembicaraan kita hari ini, aku berharap kamu bisa sedikit lebih memahami apa yang kamu rasain dan apa yang sebenarnya kamu butuhin. Tapi kamu gak harus langsung nemuin jawabannya semuanya hari ini ya, karena semuanya juga butuh proses dan butuh waktu. Kamu boleh ngambil waktu buat mikirin dan mahamin diri kamu secara perlahan. Sebelum kita akhirin, aku pengen ngasih kesempatan terakhir. Apakah kamu masih ada yang pengen disampaikan atau mungkin ada sesuatu yang belum sempat kamu ceritakan sesi ini? Mungkin cukup untuk selebihnya mungkin next time aja. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri sesi ini. Terima kasih sudah mau berbagi dan mempercayakan cerita kamu di sesi ini. Semoga setelah sesi ini kamu bisa merasakan sedikit lebih lega dan bisa ngebawa satu hal positif dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Jella. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. Iya, juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah.